Nah, ketika ini terutama kan kita di sini menyiapkan tenaga kerjanya. Nah, tenaga kerja tentu saja kan masyarakat umum. Jadi ketika masyarakat melihat bahwa pemerintah kemudian sudah menyiapkan ekosistemnya, entah itu regulasi, kebijakan mengenai standar gitu ya, standar kompetensi, kemudian juga sertifikasi gitu. Nah, jadi ini bagian dari eh, dokumen yang kemudian bisa dipelajari oleh para pencari kerja gitu. Halo Sobat Esensial, kembali lagi bersama saya Rahmat Jess, host podcast ISR Pojok Energi. Kali ini kita akan ngobrol bareng dengan tema yang menarik yaitu Green Job, Jalan Keluar bagi Generasi Cemas. Sobat Esensial, Indonesia diprediksi akan mengalami bonus demografi pada tahun 2045 dengan 69,3% penduduknya berusia produktif. Di tengah tren transisi energi, tentunya kapasitas dan kemampuan tenaga kerja Indonesia harus terus ditingkatkan untuk dapat berpartisipasi dalam agenda global ini. Kabar baik hadir dari Bappenas dengan diluncurkannya Peta Jalan Tenaga Kerja Hijau pada bulan April 2025. Untuk itu saat ini telah hadir bersama saya Ibu Nur Higiyawati Rahayu atau biasa dikenal dengan Ibu Yuke. Selamat sore Ibu. Selamat sore. Terima kasih atas waktunya Bu telah menyempatkan waktu datang di podcast ISR. Iya, sama-sama. Terima kasih sudah diundang. Baik. Dan Ibu Yuka ini selaku Direktur Ketenagakerjaan Kementerian PPN Bappenas. Dan juga hadir bersama kami ada Bapak Arya Nagasastra, Direktur Eksekutif Koaksi Indonesia. Selamat sore Pak Arya. Selamat sore Pak. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat-sehat. Sehat ya Pak ya. Baik. Beliau akan berbagi wawasan seputar bagaimana peta jalan tenaga kerja hijau bisa menjadi jalan petunjuk untuk kita lolos dari generasi cemas menuju generasi emas. Nah untuk itu kita akan masuk dalam sesi diskusi, tapi kita ngobrol-ngobrolnya ringan-ringan aja nih Bu ya, karena kan ini harusnya bisa jadi motivasi untuk para generasi muda. Kita sudah punya peta jalan yang disusun oleh Bappenas. Untuk itu saya ucapkan selamat terlebih dahulu Bu kepada Bappenas yang sudah bersusah payah mengerjakan peta jalan ini cukup lama ya Bu, dari 2023 kalau tidak salah. Tapi saya ingin tahu terlebih dahulu Bu, kira-kira urgensinya kenapa harus dibuat peta jalan tenaga kerja hijau ini Bu, kalau dari sudut pandang Bappenas? Ya, mungkin pertama sebenarnya ketika kita berbicara sesuatu yang hijau, sebelumnya ada ekonomi hijau, kemudian dari kegiatan-kegiatan tersebut sebenarnya yang belum pernah kemudian diulas, belum pernah kemudian dikaji seperti apa sebenarnya tenaga kerja yang bisa kita siapkan untuk mendukung ekonomi hijau itu. Jadi itu sebagai salah satu yang kita perlukan pada saat ini, karena kalau kita hanya berbicara ke depan, kita ada arah untuk memastikan ekonomi kita tidak hanya berbasis pada ekonomi saja, tetapi juga aspek sosial dan lingkungan hidup. Tapi kemudian bagaimana dengan tenaga kerja yang akan melakukan kegiatan tersebut. Jadi di sini peta jalan ini yang pertama kali ya menyiapkan seperti apa sih tenaga kerja yang dibutuhkan untuk kita bisa mendukung ekonomi hijau, mendukung transisi energi dari berbasis fosil kemudian ke energi terbarukan gitu, dan lain-lainnya ya, aspek-aspek apa saja kemudian selain dari sisi tenaga kerjanya, tapi juga ada aspek kemudian seperti ekosistemnya yang memang kita perlu siapkan. Jadi kita taruh semua di dalam peta jalan itu. Ya, berarti kalau dalam menyusun peta jalan ini tuh kalau kita melihat misalnya benchmark dari negara lain, itu juga negara lain menyiapkan peta jalan ini juga ya Bu ya? Mungkin tidak semua sama ya jenis peta jalannya gitu ya, tapi arah-arah misalnya kebijakan terkait dengan transisi energi, kemudian apa yang sudah dilakukan, entah itu regulasinya, kebijakannya, kemudian juga pengembangan dari aspek misalnya risetnya gitu, itu sudah mulai ke arah sana. Oke.
Peta jalan ini kan disusun sejak tahun 2023 dan banyak yang sepertinya cukup banyak yang punya andil di dalam penyusunan ini. Kira-kira siapa saja sih Bu yang memang punya kontribusi dalam proses penyusunan peta jalan pekerjaan hijau ini? Ya, jadi Bappenas tidak sendiri tentu saja ya. Bappenas ini adalah kementerian yang kemudian mengordinasikan berbagai kementerian lembaga, terutama kementerian-kementerian teknis ya, karena kita semua mengarah kepada sektor-sektor, kemudian mengarah kepada siapapun yang nanti akan menjalankan peta jalan ini gitu. Jadi tentu saja dari kementerian lembaga, ada kementerian lembaga yang mungkin sangat terkait dengan aspek transisi energi, tapi juga kemudian ada kementerian lembaga yang sebagai terkena dampak dari ada transisi energi ini gitu ya. Kemudian kami juga tentu saja ketika dari aspek untuk tenaga kerjaan, dari sisi penyiapan tenaga kerja, kita sebenarnya tidak hanya dari aspek pada saat sudah menjadi pekerja, tentu saja dari pendidikan. Jadi kita juga mengaitkan kementerian-kementerian yang menangani pendidikan, tentu saja tadi Kementerian Tenaga Kerjaan yang pelatihan, kemudian juga yang menangani di sisi demand-nya ya, jadi sektor-sektor yang mungkin banyak juga asosiasi-asosiasi perusahaan yang kami juga libatkan di dalam penyusunan. Kemudian tidak kurang dari itu tentu saja dari lembaga-lembaga yang non pemerintahan termasuk dengan serikat pekerja, serikat buruh juga dilibatkan dalam penyusunan ini. Oke, berarti karena sudah banyak kementerian, lembaga dan juga pihak eksternal juga yang terlibat ya Bu. Jadi harapannya memang peta jalan ini komprehensif dan bisa untuk dimanfaatkan. Betul. Kira-kira siapa Bu yang paling bisa menggunakan peta jalan ini tentunya? Sebenarnya tentu saja dari pemerintah, tapi mungkin perlu saya tambahkan dulu ya, artinya peta jalan ini bukan satu-satunya, karena payung yang kita miliki saat ini adalah rencana pembangunan jangka menengah nasional ya untuk kurun waktu 2025-2029. Jadi RPJM ini telah ditetapkan sebagai Perpres nomor 12 tahun 2025 yang memang menetapkan sebagai salah satu program prioritasnya adalah penyiapan untuk tenaga kerja hijau. Nah, jadi peta jalan ini sendiri tentu saja lebih mendetailkan karena di RPJMN tidak cukup tempat gitu ya. Dan RPJM memang arahnya kepada pemerintah. Nah, di peta jalan tentu saja pemerintah tidak bisa sendiri. Nah, ketika ini terutama kan kita di sini menyiapkan tenaga kerjanya. Nah, tenaga kerja tentu saja kan masyarakat umum. Jadi ketika masyarakat melihat bahwa pemerintah kemudian sudah menyiapkan ekosistemnya, entah itu regulasi, kebijakan mengenai standar gitu ya, standar kompetensi, kemudian juga sertifikasi gitu. Nah, jadi ini bagian dari dokumen yang kemudian bisa dipelajari oleh para pencari kerja gitu. Jadi ke depan ini sebenarnya Indonesia arah untuk hijaunya apa sih dan apa yang perlu mereka siapkan. Jadi ada untuk para pencari kerja juga. Nanti untuk standarisasi, makanya balai-balai pelatihan juga bisa melihat standar seperti apa untuk pekerjaan hijau, sehingga balai-balai pelatihan ataupun kemudian sekolah juga bisa menyiapkan entah itu kurikulumnya, sarana prasarana, instruktur, dosen, pengajar untuk bisa memberikan ilmu mengenai arah untuk hijau ini ya. Dan tentu saja tadi selain perusahaan juga bisa melihat bahwa ternyata untuk mendukung mereka juga arah keberlanjutan, arah untuk menerapkan aspek hijau ini, mereka juga harus memiliki tenaga kerja yang memiliki kompetensi yang telah ditetapkan dalam situ. Jadi perusahaan juga perlu untuk mendapatkan pemahaman mengenai green job ini sehingga bisa mendapatkan pemahaman tersebut dari peta jalan. Oke, baik. Saya ingin bertanya kalau ke Koaksi sebagai lembaga di eksternalnya dari pemerintah sendiri. Kalau Koaksi sendiri itu melihat dengan adanya peta jalan yang sudah dirilis oleh Bappenas ini,
apakah sudah cukup strategis Pak dengan dokumen yang dirilis sama Bappenas, dan kira-kira kan namanya peta jalan sebenarnya nggak bisa berdiri sendiri peta jalan dan kemudian langsung langsung berhasil gitu, tapi harus ada kebijakan-kebijakan turunan enabler-enablernya yang kemudian itu bisa membantu proses pencapaian itu gitu. Bagaimana pandangan Pak Arya? Ya, terima kasih Pak Jas. Kami menyambut baik ya, selamat kepada Bappenas sekali lagi juga, bahwa ini adalah pencapaian yang bagus menurut saya, yang penting strategis, karena itu mencerminkan bahwa pemerintah memang tidak hanya concern terhadap economic development, tetapi pertumbuhan ekonomi yang seperti apa, yang sustainable tentunya kan. Ini menunjukkan bahwa pemerintah sudah mulai mengadopsi economic development principles lah gitu, dan green jobs ini kan adalah turunan dari concern kita bersama terhadap iklim, masalah krisis iklim dunia gitu. Dan Koaksi sebagai NGO yang sejak 2019 sudah mengkampanyekan pentingnya green jobs kepada masyarakat, terutama anak-anak muda gitu, yang kita percaya akan mengemban tongkat estafet di 2030 ke depan sampai 2045. Tadi Pak Jas menyinggung masalah Indonesia Emas juga kan, gitu. Maka tentu saja kami senang dengan pencapaian ini, dan semenjak 2023 juga kita juga terlibat dengan Bappenas, membantu Bappenas untuk mewujudkan peta jalan ini, roadmap ini. Kalau kemudian ditanya apa yang kemudian apakah sudah cukup untuk mencapai itu semua, tentu saja kami mencatat ada beberapa poin lagi yang mungkin kita perlu ingatkan bersama gitu. Pertama misalnya adalah bahwa mungkin diperlukan semacam payung hukum untuk implementasi dari peta jalan ini. Kenapa? Karena biasanya payung hukum itu memberikan tingkat kenyamanan ya, dalam petik bagi instansi-instansi kan. Tadi Bu Yuka sudah menyampaikan bahwa ini adalah tentunya terutama ditujukan kepada pemerintah, lintas sektoral, juga pusat dan daerah tentunya gitu. Itu yang seperti yang kita lihat di dalam implementasi dari roadmap transisi energi yang dilakukan oleh SDM, di mana peta jalan sektor ketenaga listrikan itu diperkuat juga dengan peraturan menteri nomor 10 tahun 2025. Kemudian juga peta jalan electric vehicle atau kendaraan listrik itu diperkuat juga oleh peraturan Menteri Perindustrian nomor 6 tahun 2022. Nah ini seperti saya sampaikan tadi, menciptakan dalam tanda kutip kenyamanan bagi instansi-instansi di lingkungan pemerintah, baik sektoral itu untuk baik dari sektor-sektor yang terpisah gitu ya, yang lebih teknis untuk menyampaikan atau mengimplementasikan di dalam penerapannya ke depannya seperti apa. Yang kedua, memang perlu juga ada implementasi yang tadi saya sampaikan, lintas sektoral dan juga ke bawah ke daerah gitu. Kita pernah ketemu dengan Ibu juga ngomong di daerah Bu ya, di Sumatera Selatan bagaimana, karena spesifik itu daerah yang menghadapi tantangan di bidang transisi energi dari penghasil batu bara terbesar gitu ya, termasuk PLTU, juga akan bagaimana nanti ke depannya seperti apa. Dan kita juga mengutarakan bahwa concern bersama baik pemerintah maupun tenaga kerja yang ada di daerah tersebut akan masa depan mereka, katakanlah seperti itu. Nah, jadi ada keterkaitan antara pusat dan daerah, itu penting, selain keterkaitan antara perencanaan yang dilakukan oleh Bappenas dengan implementasi di kementerian atau departemen lembaga yang lebih teknis gitu. Studi kami juga di Koaksi juga melihat bahwa misalnya dampak hilirisasi nikel itu gimana sih ke green jobs, baik gak sih, bagus gak sih. Kita melihat bahwa peluangnya ternyata memang sangat besar. Sangat banyak sekali peluang yang dapat kita ciptakan dengan adanya hilirisasi nikel itu. Sementara hilirisasi nikel ada di Kementerian Teknis SDM ya, bukan di sumber daya manusia misalnya, di aparatur negara atau ketenaga kerjaan dan lain sebagainya begitu. Akan tetapi kalau kita semata-mata fokus kepada
penciptaan lapangan kerja, tapi tidak fokus kepada green jobs itu sendiri, dan juga tidak mengintegrasikannya dengan praktek penambangan yang dilakukan di sana, masalah aspek keselamatan kerja, hak asasi manusia selaku orang-orang yang tinggal di sana, dan efek-efek lingkungan hidup lainnya, maka jadinya yang harusnya punya dampak green jobs yang besar, tinggi, tapi justru akhirnya keluar dari situ, justru melanggar prinsip-prinsip green job seperti yang ditetapkan oleh ILO dan juga didefinisikan oleh Bappenas. Green job itu seperti apa, kan tidak hanya pekerjaan itu mendukung lingkungan, tapi juga layak dan berperi kemanusiaan dan lain sebagainya gitu. Itu yang perlu dilakukan. Dan terakhir mungkin adalah teknis operasionalnya. Jadi Ibu Yuka juga tadi sudah menyinggung sedikit bahwa bagaimana secara teknis roadmap ini diturunkan dalam bentuk keberpihakan terhadap industri atau praktek-praktek di lapangan oleh perusahaan swasta misalnya, yang mendukung kepada penciptaan lapangan kerja yang hijau dan dalam definisi yang sesuai dengan yang disebutkan ILO tadi, seperti keberpihakan kepada GETSI misalnya, gender equality, disability dan lain sebagainya, itu juga termasuk di dalamnya gitu. Terus inklusivitas, bahwa green jobs ini tidak hanya untuk laki-laki saja atau perempuan saja, tidak hanya buat yang di kota saja, tidak hanya untuk yang ada pembangkit listrik tenaga surya saja misalnya, mempertimbangkan keadilan juga, aspek keadilan, bagaimana dengan yang sekarang PLTU tok gitu, mereka semata-mata gimana kita memikirkan transisi skill mereka menjadi skill yang baru. Itu sih mungkin catatan dari kami. Ya, menarik sih Pak. Kalau kita berbicara mengenai tadi keberpihakan, keadilan, itu kan yang sebenarnya sampai saat ini juga masih jadi PR kita ya. Jadi PR kita bersama. Nah, tapi kalau Pak Arya nih menanggapi terkait tanggapan netizen sendiri, kan kalau kita sering dengar ya Pak ya, kayak Indonesia ini bukan akan menuju generasi emas tapi menuju generasi cemas gitu. Nah, tapi kalau melihat dari anggapan-anggapan tersebut, kira-kira apa sih tantangan yang memang perlu atau tantangan bagaimana kita untuk meningkatkan skill generasi Indonesia ini ke arah yang dibutuhkan nanti, itu ke arah green job ini Pak? Ya, ada dua hal ya, kalau saya boleh untuk mencatat. Tantangan skill tadi memang betul perlu, tetapi ekosistemnya itu sendiri atau lingkup yang lebih makro lagi kita bisa kalau kita tarik ke atas gitu, masalah policy, masalah kebijakan. Makanya saya katakan tadi, ini penting nih apa yang dicapai oleh Bappenas, menurut saya penting. Dia sudah mengintegrate suatu perspektif barulah ke depan, bahwa mereka tidak hanya concern terhadap pertumbuhan ekonomi tok gitu, walaupun mereka Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tidak, ya mereka sudah terintegrasi lah pola pikirnya, dan itu mengintegrasikan pola pandang yang sorry to say di negara maju pun tidak seperti itu gitu. Kita lihat kebijakan-kebijakan pemerintah di negara maju yang sekarang ini, justru ada beberapa negara lah katakan itu yang terkesan malah mengesampingkan atau meremehkan isu lingkungan hidup gitu. Nah ini isu lingkungan hidup mencoba ya, dan saya katakan lagi mencoba untuk di-embrace, untuk dirangkul dalam suatu perencanaan jangka panjang, sehingga pemerintah sendiri bisa mendorong terciptanya lapangan kerja hijau itu gitu. Tanpa ada dorongan ini dari pemerintah, itu sulit saya kira ya di negara manapun untuk mengakselerate pertumbuhan green jobs. Pertumbuhan green jobs itu kan juga salah satunya, dan mungkin yang terbesar adalah tumbuhnya juga industri yang green, pembangkit listrik yang green misalnya, pengelolaan sistem manajemen yang green, aplikasi yang green dan lain sebagainya, electric vehicles dan sebagainya, atau kendaraan yang bebas emisi segala macam. Nah itu didorong oleh pemerintah, dan karena itu tadi saya rasa kalau misalnya ini di-combine dengan keterkaitannya dengan sektor-sektor kementerian atau lembaga yang lain, maka ini akan lebih punya daya dorong yang baik. Nah kemudian baru kedua, kita melihat generasi muda gimana nih, kita siap nggak nih, tenaga kerja gimana, siap nggak seperti itu. Memang sekarang ini kita mencatat, koaksi paling tidak mencatat ada beberapa hal yang masih jadi PR kita bersama. Pertama itu masalah inklusivitas, tadi seperti saya singgung sedikit itu, bahwa masih kebanyakan itu laki-laki mendominasi green jobs ini.
Kemudian juga mereka juga biasanya di kota-kota besar gitu ya 86% di perhotelan, jasa dan lain sebagainya dan energi gitu ya. Sementara perempuan masih di pedesaan, di sektor pertanian, barangkali perkebunan dan lain sebagainya. Itu ada semacam PR lah gitu, gap yang terjadi. Jangan sampai kita nanti membuat dikotomi seolah-olah pekerja job ini hanya untuk gender tertentu, laki-laki atau perempuan atau pekerjaan ini sama-sama green tapi khusus untuk perubahan. Nah, itu supaya inklusif itu diadres. Ya, yang kedua juga anak muda sendiri, Gen Z sendiri itu baru catatan kita itu baru 2 dari 5 orang anak muda yang paham apa itu green jobs gitu. Pemahaman mereka sendiri masih kurang. Dan 2 dari berapa Pak? 2 dari 5 orang. Berarti 40% ya? 40% kurang lebih dari anak muda. Dan itu pun kalau di daerah-daerah ya, misalnya di Riau kita menangkap, itu jauh di bawah itu lagi gitu pemahaman mereka mengenai apa itu green jobs dan konsep green jobs itu jauh masih di bawah itu. Nah, ini yang harus kita address pemahaman dari anak muda akan pentingnya green jobs, dan bahwa green job itu juga setelah didukung oleh perencanaan yang baik oleh pemerintah dan kesanggupan pemerintah untuk membuatnya implementable ke depan ke daerah, ke level daerah, itu juga bisa disambut oleh anak-anak muda di daerah. Kemudian kita juga mencatat bahwa kekurangan tenaga kerja atau tenaga ahli ya yang bisa siap menjadi pengajar, instruktur di semua tingkatan untuk green jobs ini. Studi yang dilakukan oleh IRID, Indonesia Research Institute for Decarbonization misalnya, 2024 mereka bilang bahwa di NTT itu sudah ada sekitar 6 sekolah SMK yang memiliki jurusan EBT, energi baru terbarukan. Tapi pengajar dan gurunya tidak cukup dari segi kualitas maupun kuantitas gitu. Kemudian masalah kurikulum sendiri untuk menempa, untuk membuat skill yang lebih baik itu kita lihat bahwa contohnya melalui studi New Energy Nexus tahun 2023 itu 177 SMK negeri di Bali, ada di Bali. Tapi hanya 2 yang memiliki jurusan energi terbarukan. Di Yogyakarta misalnya ada 41 SMK negeri, namun yang memiliki energi terbarukan itu tidak ada, belum ada lah, paling tidak sampai sekarang atau sampai akhir tahun yang lalu. Nah itu juga tantangan. Dan terakhir mungkin adalah masalah sarana prasarana yang kita harus berikan untuk menyiapkan tenaga terampil di bidang energi, green energy dan green jobs ke depannya itu. IRID sekali lagi kita refer ke sumber penelitian di tahun 2024 dari IRID itu bahwa yang dibutuhkan swasta memang juga tenaga-tenaga kerja yang skillful, yang terampil, paham mengenai green jobs. Akan tetapi lembaga yang memiliki kapasitas mumpuni untuk memberikan sertifikasi, pelatihan, pembelajaran di situ masih kurang. Sehingga perusahaan itu juga memiliki a certain degree of uncertainty atau kekhawatiran lah gitu. Ini benar nggak sih kita merekrut orang yang memang tepat untuk ambisi kita untuk green transition ke depannya. Seperti itu mungkin. Oke. Baik, tadi kalau berbicara mengenai inklusivitas khususnya terkait gender, ini kalau saya lihat data yang memang ada di dalam dokumen peta jalan pekerjaan hijau sendiri itu memang 86% untuk pekerjaan hijau itu masih didominasi laki-laki. Sementara 14%-nya baru yang perempuan. Nah, kalau kita berbicara dengan hal ini, bagaimana menurut Ibu Yuke mungkin itu bagaimana kemudian kira-kira sektor pekerjaan apa yang akan menjadi prioritas dalam implementasi, khususnya untuk memboosting juga nih terkait inklusivitas ini. Apakah ada sektor prioritas khusus? Bagaimana Bu? Di dalam peta jalan sebenarnya ada 8 sektor yang kita kaji juga ya. Kemudian di sana juga ada maksudnya data-data terkait dengan apa mungkin kompetensi gitu ya. Kemudian apa yang memang okupasi apa yang bisa ini contoh-contoh okupasi seperti itu ada di dalam peta jalan. Nah, sebenarnya beberapa
dari okupasi tersebut ya terbuka sebenarnya untuk baik laki-laki maupun perempuan gitu ya. Tetapi beberapa yang biasanya terkait dengan teknis gitu ya tadi terutama untuk ya salah satu dari 8 itu terkait dengan energi terbarukan ketika kita transisi. Nah itu banyak dari aspek-aspek teknis ya mekanik gitu ya yang mungkin lebih banyak dipilih oleh laki-laki dibandingkan perempuan. Nah, kembali lagi tentu saja ini sebenarnya mengacu juga kepada kebijakan secara keseluruhan ya dari pemerintah Indonesia mengenai STEM yang science, teknologi, engineering dan math itu eh, ke sana gitu. Tapi kita tetap karena lapangan pekerjaannya sebenarnya ada. Namun mungkin ada beberapa hal tadi inklusivitas untuk laki perempuan, ada beberapa mungkin pertimbangan-pertimbangan perempuan karena kita kan di dalam sisi teknis untuk energi terbarukan kadang berada di lokasi-lokasi yang jauh gitu ya dari perkotaan. Nah ini mungkin menjadi kita perlu lebih khusus ke arah sana dan di kebijakan pemerintah pun kita ingin meningkatkan tingkat partisipasi angkatan kerja untuk perempuan. Jadi itu harus sejalan semua untuk memastikan kepesertaan dari tingkat pesertaan perempuan baik dari pendidikan yang arahnya ke teknis, kemudian juga dari fasilitas bahwa untuk perempuan bekerja pun bisa di tempat-tempat yang mungkin agak sulit ya terjangkau. Nah di sisi lain memang selain sektor energi terbarukan ini sangat erat kaitannya begitu perubahan ini kan ke transportasi, bagaimana kita menggunakan transportasi, kemudian juga ke arah industri gitu ya. Tapi sebenarnya kita juga ada sektor-sektor yang di dalam peta jalan mengakomodasi sebenarnya kebutuhan atau mungkin yang biasa sekarang masuk banyak perempuan misalnya di pariwisata gitu ya. Tadi di pertanian pun sebenarnya masih terbuka, pertanian, kehutanan di sini ya, kelautan itu masih banyak terbuka juga untuk perempuan. Kembali lagi dalam hari ini ya sosialisasi dan edukasi karena tadi dari awal pemahaman mengenai green jobs ini gitu belum menyeluruh. Dipandangnya sebagai sesuatu yang baru, yang sulit, yang wah ini sepertinya nambah nambah beban, nambah kerjaan gitu ya. Padahal sebenarnya mungkin kita harus lebih memahami hal tersebut sehingga kita bisa memastikan kesempatan yang sama untuk laki-laki dan perempuan. Oke. Tapi kalau tadi Pak Arya kan sempat juga menyebutkan terkait peta jalan itu harus ada payung hukumnya gitu. Iya. Nah, kali ini untuk peta jalan tenaga kerja hijau ini akankah ada peraturan yang menjadi payung hukum nantinya, Bu? Iya, sebenarnya itu sudah kita pertimbangkan dari tahun 2023 sendiri gitu ya, ketika kita menyusun peta jalan bahwa ini harus ada payung regulasi yang arah ke sana. Ya, tadi Permen ya Pak, Permen itu sebagai satu payung regulasi yang bisa kita gunakan untuk peta jalan ini. Namun kemarin itu karena kita bersamaan harus menyelesaikan RPJMN dan sebenarnya substansinya itu jadi bolak-balik ini antara bahan yang sudah ada di peta jalan kemudian masuk di dalam RPJMN dan RPJMN ada lagi. Karena waktu awal di peta jalan itu kita tidak menghitung di draft awal itu tidak menghitung kondisi Indonesia saat ini berapa sih sebenarnya berapa sih tenaga kerja hijau Indonesia gitu. Kemudian nanti ke depan mau jadi berapa. Akhirnya begitu kita harus menetapkan baseline dan kita harus menetapkan target untuk RPJMN, jadilah kita menghitung. Nah, akhirnya ya udah hitungan ini kembali masuk di dalam peta jalan untuk detailnya sehingga semua pihak juga bisa memahami mengapa kita ada angka proporsi tenaga kerja hijau seperti itu sebagai baseline dan kemudian target. Nah ini yang kita ketika keluarlah RPJMN ini, di RPJMN kan sudah ada payung hukumnya sebagai peraturan presiden nomor 12 2025. Nah memang berbeda ya isinya karena di peta jalan ini lebih detail. Kami memang sudah dari awal itu sebagai regulasi Permen akan kita proses juga. Oke. Dengan kondisi
tadi dibuat payung hukum yang kemudian payung hukum itu juga tentunya memayungi dari peta jalan ini, dan peta jalan ini kan akan digunakan bahkan kementeriannya lintas lembaga ya Bu ya. Mulai dari Kementerian Pendidikan juga menggunakan ini, Ketenagakerjaan dan lain sebagainya. Bappenas ini posisinya kan pasti harusnya menjadi pihak yang mengkoordinir terhadap ketercapaian target-target gitu, supaya kementerian itu bergerak dalam ritme dan juga timeline yang sama gitu. Itu bagaimana strategi Bappenas untuk memastikan hal itu, Bu? Jadi sebenarnya tadi di RPJMN itu yang ini payung besarnya kan salah satu prioritas nasional, itu prioritas nasional nomor 2 itu terkait dengan ekonomi hijau dan ekonomi biru, dan di bawah itu tadi yang saya sampaikan salah satu program prioritasnya adalah pengembangan tenaga kerja hijau untuk mendukung ekonomi hijau dan ekonomi biru. Nah sebenarnya di dalamnya itu kemudian kita turunkan sampai ke tingkat lebih detail dibanding kegiatan itu, yang mengisi di sana sudah bukan hanya dari 1-2 kementerian lembaga, sebenarnya sudah sampai beberapa kementerian lembaga mengisi kegiatan-kegiatan yang ada di dalam RPJMN tersebut. Nah memang PR-nya yang sekarang kami lakukan adalah dari RPJM ini kan masuk ke dalam Renstra untuk kementerian lembaga. Nah Rensa ini memastikan bahwa apa yang ada di dalam RPJMN kemudian masuk di dalam Renstra masing-masing. Nah PR yang berikutnya ini baru dari kementerian lembaga ya, artinya memang di luar peta jalan itu sebagai payung regulasi per RPJM ini masih kuat untuk kemudian masuk di dalam Renstra. Terutama di Kementerian SDM itu sudah menyusun lagi peta jalan untuk pengembangan sumber daya manusia untuk energi terbarukan secara khusus, karena memang dari peta jalan yang tadi green job itu kan masih payung. Betul. Masih harus diturunkan ke masing-masing sektor. Jadi kami juga sangat senang kalau kemudian di masing-masing sektor. Nah di kementerian lembaga memang mungkin karena masih sama-sama di pusat ya lebih mudah. Nah kami juga sebenarnya sudah menyampaikan di dalam forum-forum yang dengan pemerintah daerah, karena kita juga ada forum untuk dengan pemerintah daerah. Nah itu sudah memasukkan bahwa RPJMD itu seyogianya mengacu kepada RPJMN tadi. Kami pernah melihat salah satu provinsi itu sudah memasukkan tenaga kerja hijau itu di dalam salah satu prioritas di dalam RPJMD-nya. Jadi ini kami melihat ada sudah mulai berkembang, dan termasuk Bappenas sendiri kami ada proyek yang didukung pemerintah Jerman juga akan mendampingi 3 provinsi pionir ya untuk memastikan bagaimana sih turunnya dari payung besar di tingkat nasional kemudian ke provinsi ini seperti apa. Nah di sisi lain memang mungkin tadi ya selain apalagi Mas pemerintah pusat, pemerintah daerah gitu ya, tadi sosial. Jadi di pemerintah pusat tadi kementerian lembaganya juga ada. Kami juga ada forum yang disebut tim koordinasi nasional vokasi, karena di situ pun ada pendidikan vokasi, kemudian pelatihan vokasi, dan perwakilan dari perusahaan juga ada di situ. Jadi ini kita menggunakan berbagai forum atau media untuk memastikan green job ini bisa dipahami oleh berbagai pihak. Jadi setiap kementerian dan lembaga sendiri itu punya porsinya masing-masing untuk bisa melakukan pemetaan. Iya, sebenarnya di peta jalan ada. Jadi ada detail rencana aksi kementerian lembaga melakukan apa itu ada. Baik. Tapi kalau kita melihat beberapa tahun terakhir, ini Pak Arya kan sering melihat atau melakukan riset gitu dari koaksi sendiri. Itu kayak jenis-jenis pekerjaan hijau apa sih Pak yang akhir-akhir ini tuh paling diminati dan punya potensi untuk ini tuh kayaknya ke depan memang peminatnya akan banyak gitu. Beda-beda ya sebenarnya di setiap negara, teman. Kalau melihat kepada data yang didasarkan kepada beberapa sumber atau penelitian atau katakanlah survei yang dilakukan oleh LinkedIn misalnya, di dunia ini yang paling banyak itu tumbuh adalah sustainable procurement, itu secara global ya. Green jobs yang berhubungan dengan pengadaan barang, ya, pengadaan
barang tersebut dan jasa tentunya. Yang dimaksud dengan goods dalam ekonomi itu kan barang dan jasa. Itu yang berhubungan dengan procurement yang sustainable gitu. Begitu banyak pilihan barang kan sekarang ini atau jasa-jasa yang berhubungan dengan dengan ekonomi hijau. Nah, tapi di negara-negara lain di Brazil, di Kanada, di negara-negara yang sudah duluan advance di bidang green energy biasanya lebih kepada hal-hal yang lebih teknis, misalnya pengadaan atau ketersediaan experts di bidang pembangkit listrik yang terbarukan, misalnya itu lebih banyak lagi, lebih tinggi lagi gitu. Nah, kalau di Indonesia sendiri kita melihat bahwa ada hal yang cukup unik juga gitu. Di Indonesia ini secara nasional itu status green job kan sekitar 3,45 juta orang atau masih di bawah 3% ya, 2,5% lah gitu. Dari target yang 2029 nanti 3% gitu. Nah, yang paling banyaknya itu yang berkecimpung di bidang ekonomi sirkular gitu. Itu sekitar 60,2% dari green jobs yang sekarang ini ada. Ekonomi sirkular itu misalnya untuk pengolahan limbah, untuk untuk limbah medis maupun limbah rumah tangga gitu, manajemen sampah elektronik dan lain sebagainya. Kemudian baru di bawahnya adalah hutan dan lahan. Hutan dan lahan itu sekitar 28,7% yang misalnya berprofesi di bidang pelestarian hutan misalnya gitu, ekowisata dan lain sebagainya. Dan kemudian baru terakhir yang terakhir terbesar maksudnya adalah di sektor energi itu sendiri. Jadi agak kebalikan misalnya dari negara-negara yang sudah lebih maju tadi yang lebih banyak di energi gitu. Tapi kan itu juga sesuai dengan tantangan di setiap negara. Tantangan kita kan sekarang ini adalah Indonesia kan katanya salah satu negara yang memproduksi sampah paling banyak gitu, sampah rumah tangga maupun sampah elektronik segala macam itu terbesar. Bahkan beberapa waktu yang lalu studi dari FAO kalau saya food waste paling banyak tuh Indonesia salah satu negara yang paling banyak food waste. Padahal kita negara ironis memang negara yang mungkin dari segi angka kemiskinan masih tinggi, salah satu tertinggi menurut versi World Bank gitu. Yang berbeda menurut BPS itu isu lain lagi tapi anyway. Nah, jadi tentu berbeda-beda di setiap negara dan kita mesti memiliki hutan. Makanya konservasi tinggi tadi ya, masalah pelestarian hutan, ekowisata, konservasi ekosistem juga termasuk habitat di dalamnya itu juga masih tinggi karena kita masih punya hutan, masih punya keanekaragaman hayati yang tinggi yang juga penting buat ekosistem. Nah, yang penting tapi kemudian dari kondisi itu adalah penting ke depannya seperti apa gitu. Dan target yang ada sendiri atau katakanlah forecast perkiraan kita adalah sekitar 3% kan mendekati 3% nanti green jobs di tahun 2029, RPJMN kan berakhir 2029. Dan 3% itu dibagi 3 skenario, ada yang pesimistik, moderate dan optimistiknya, ada 3 skenario tersebut. Nah, dari ketiga itu kita melihat bahwa yang terbesar adalah penciptaan perdagangan besar dan eceran seperti reparasi mobil, sepeda motor, kemudian baru pertanian, kehutanan dan perikanan, dan terakhir industri pengolahan. Jadi itu menunjukkan bahwa ada perkembangan, ada tren ke depan 2029 tersebut di mana industri-industri tertentu sudah mulai mengembrace prinsip-prinsip sustainability tersebut, termasuk mencoba merekrut tenaga kerja yang skillful, yang mempunyai pemahaman di bidang green jobs tersebut. Makanya ini penting juga untuk kita sosialisasikan kepada Gen Z, anak muda, para tenaga kerja potensial atau katakanlah bonus demografi kita lah, bonus demografi kita sampai 2029, 2030 dan bahkan beyond that 2045 gitu. Bahwa inilah forecast kita, proyeksi kita yang mungkin saja bisa meleset 1-2 tapi paling tidak mereka punya pegangan kita ke arah sana dan mereka punya ketertarikan untuk mendalami atau untuk mengetahui skill apa yang dibutuhkan dan yang diperlukan dari negara ini sehingga mereka bisa membekali diri ke depan gitu. Oke, kalau itu kan tadi ada forecast yang disampaikan, sementara kalau di peta jalan itu sendiri juga ada, kalau tidak salah ada 4 tahapan ya Bu ya. Ada 4 tahapan sampai 2045 ini. Itu kira-kira kalau dari
proses pembuatannya sendiri apa sih Bu yang digambarkan setiap tahapannya itu kita tuh gambarannya tuh apa sehingga kita bisa berhasil untuk lolos tahap 1, tahap 2, tahap 3 sampai tahap 4 yang tahap 4 kalau tidak salah keberlanjutan. Jadi sebenarnya tahap ini tidak terlepas dari RPJPN juga. Jadi Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional sampai 2045 memang dibagi 4 tahap. Jadi satu tahap itu satu RPJMN. Jadi ketika sekarang kalau untuk betul-betul kata tenaga kerja hijau kan baru sekarang di RPJM. Jadi seperti kita menyusun fondasi yang cukup kuat gitu untuk memastikan dalam 5 tahun ini kita tadi ya, karena masih PR kan, sosialisasi, edukasi, kemudian penyiapan sumber daya manusianya gitu, baik sumber daya manusia itu baik tenaga kerjanya, pengajar, instruktur dan lain-lain. Nah itu kalau bisa kita selesaikan di 5 tahun pertama ini. Nah kemudian 5 tahun yang berikutnya kita harus sudah akselerasi sebenarnya, karena kita tidak bisa diam saja gitu ya. Kita sudah tahu bahwa tadi isu green sustainability itu menjadi salah satu yang pekerjaan ke depan. Itu selalu tuh antara setelah teknologi entah itu digital, AI dan lain-lainnya, pasti yang kedua itu terkait sustainability. Tadi juga sudah disampaikan Pak Arya, sustainability atau green. Yang ketiga biasanya terkait dengan karena perubahan demografi di berbagai negara. Nah kita ingin memastikan bahwa Indonesia itu nanti cukup kuat. Jadi diakselerasi di tahap berikutnya. Ini sudah, karena tadi fondasinya kalau sudah cukup kuat untuk bisa bergerak ke depan. Kemudian dari setelah kita cukup kuat dan percepatan, kita ingin ekspansi memang. Sebenarnya potensi atau peluang pekerjaan hijau ini tidak hanya di Indonesia. Kita juga bisa berkontribusi misalnya di tingkat regional ya, ASEAN gitu, kemudian tingkat global juga. Dan kita juga bisa menguatkan yang di dalam. Nanti baru kemudian kita juga ingin keberlanjutan, karena pada prinsipnya kalau kita sebenarnya masih menaruh kata green di situ, artinya kita belum green kan. Ya kan, kalau sudah semua green ya kita jalan aja gitu. Yeah. Ketika nanti juga ini kan sekarang kita masih banyak ada beberapa yang belum digital ya, tapi ketika betul-betul nanti semua digital ya sudah tidak ada pemikiran yang digital, sama seperti itu. Jadi inginnya nanti keberlanjutan sampai 2045 itu cukup waktu lah untuk memastikan green job ini dari mulai tahap awal sampai kemudian bisa. Berarti memang tahap awalnya sendiri sampai paling tidak 5 tahun ke depan tuh ingin mengakarkan istilah atau pemahaman terkait green job ini kepada semua kalangan gitu ya Bu ya. Itu salah satunya. Tapi kan kita tidak bisa nunggu itu selesai baru kemudian Betul, bergerak. benar. Baru nanti 2045 itu harapannya ngomongin pekerjaan itu ya sebenarnya udah semuanya green gitu, nggak perlu ditambahin green job lagi gitu. Ya baik. Tapi menarik, mungkin saya ingin bertanya juga ke Pak Arya, kalau seseorang ingin mulai belajar, mungkin Bu Yuka juga bisa memberikan tanggapan ya, kalau seseorang saat ini tuh pengen mencoba untuk memahami dan ingin mengupgrade skill, upskilling atau reskilling ke arah green job, itu tuh sarananya yang sudah ada di mana? Karena tadi kalau kita nunggu sekolah, tadi yang disampaikan Pak Arya kan banyak sekolah tapi gurunya belum memadai gitu, tapi ada nggak sih sarana-sarana yang bisa untuk masyarakat ini untuk mencoba untuk belajar mandiri terlebih dahulu supaya nggak nunggu gitu Pak? Ya, kalau di kita ya tentu kita mengusung dari tempat koaksi itu sendiri, itu go to greenjobs.id. Okay. Greenjobs.id adalah website yang digawangi oleh koaksi yang memberikan informasi yang edukatif ya kepada masyarakat mengenai artikel, infografik, mengenai tips barangkali set of dan juga digabungkan dengan audiovisual video tentang apa sih green jobs gitu, apa yang bisa kita lakukan kalau kita ingin embrace green jobs itu sebagai pekerjaan kita ke depannya gitu. Kemudian juga di website tersebut juga menghubungkan
uh, existing workforce tenaga kerja yang ada maupun calon tenaga kerja yang akan menjadi tenaga kerja, maksudnya masih kuliah sekarang ini, masih kursus segala macam, dengan komunitas yang relevan untuk green jobs itu, baik pemberi kerja perusahaan gitu maupun komunitas katakanlah pencinta green jobs maupun existing organization, baik itu perusahaan maupun lembaga pemerintah maupun misalnya komunitas seni, katakanlah gitu, komunitas seni, komunitas petani atau komunitas pemuda gitu yang concern terhadap green jobs dan ingin misalnya membekali mereka tenaga kerja dan pekerjaan green jobs atau mencetak tenaga bukan tenaga barangkali entrepreneurs lah gitu ya, pengusaha-pengusaha muda yang bersentuhan dengan dengan green jobs itu ada di situ. Dan kemudian juga kita buat job posting yang berhubungan dengan green jobs, pekerjaan green job supaya mereka bisa tahu ini loh contohnya, dan at the same time mereka mungkin bisa melamar kepada posisi-posisi tersebut. Banyak juga ada, atau paling tidak ada beberapa NGO lain yang membuat semacam informasi katakanlah mengenai green jobs itu, dan sekarang ini seperti saya sampaikan tadi, sosial media juga punya efek yang penting ya. Tapi sosial media tentunya kita juga harus bisa memilih mana yang tepat buat kita sehingga kita bisa mendapatkan informasi yang tepat, misalnya tentang green jobs itu, misalnya YouTube channel seperti TED, ED, MIT, Stanford Online, itu mereka banyak memberikan gambaran mengenai green jobs dan bagaimana green jobs itu bisa menjadi bisa menjadi tujuan bagi teman-teman generasi muda Gen Z misalnya yang akan segera menjadi bagian dari workforce Indonesia di masa mendatang. Kemudian juga ESDM juga punya sistem informasi diklat, pendidikan dan latihan, bisa melihat di sana ada pelatihan teknis untuk manajer industri energi yang terbarukan, audit energi, dan bagaimana konversi energi itu bisa dilakukan pada tingkatan atau pada skill-skill tertentu, baik dari level teknisi sampai level manager. Saya rasa itu bisa bisa diakses oleh teman-teman kita, terutama tenaga kerja muda gitu. Selain juga ada lembaga-lembaga BLK, misalnya Balai Latihan Kerja, yang mereka memberikan akses kepada informasi pelatihan yang mereka selenggarakan gitu, dan lain sebagainya gitu. Itu saya rasa kita bisa sarankan kepada semua anak muda yang ingin bekerja di bidang green jobs. Oke, intinya proaktif gitu ya Pak ya, harus proaktif ya. Karena sekarang banyak informasi di sana dan informasi itu juga tidak berbayar terkadang. Iya. Kita bisa mudah mendapatkannya. Iya. Kalau dari Ibu Yuka ada saran ataupun informasi gitu dari sumbernya, dari mana sih kita dapat untuk belajar reskilling dan juga upscaling untuk saat ini? Sebenarnya dari Kementerian Ketenagakerjaan pun sudah ada beberapa balai yang kemudian kita masuk ke dalam green jobs ya, karena ini kan tadi masuk di RPJMN, sudah masuk di kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan oleh kementerian lembaga, jadi sudah ke sana. Namun tentu saja itu tidak cukup ya, tentu tidak cukup. Selain yang mungkin tadi memang harus banyak belajar sendiri ya, seperti misalnya kami ada juga publikasi-publikasi yang bisa dipelajari dulu selain tadi peta jalan. Kemudian kami juga sudah mempublikasikan mengenai peta okupasi sehingga bisa lebih memahami apa saja sih, mungkin bingung kan mau upgrade skill seperti apa, kalau green job tuh butuhnya seperti apa gitu. Nah itu jadi memang masih harus mempelajari sendiri tadi, karena kalau di pendidikan gitu mungkin pengajarnya juga belum memahami sepenuhnya gitu. Nah ini yang perlu gitu ya, kami juga dari pemerintah terus juga menyebarkan informasi, selain di publikasi yang resmi, kami juga ada media sosial untuk bisa menyebarkan ini. Kemarin juga seperti conference kita lakukan, dan saya juga lumayan gitu melihat
banyaknya yang acara-acara untuk mengundang kami untuk menjelaskan mengenai green job, termasuk kemarin ada job fair di Kemenaker. Kemudian di sistem informasi pasar kerja pun ini sekarang udah mulai bisa dicek gitu ya, green job ini seperti apa sih pekerjaannya gitu. Jadi ini sudah ya namanya juga tadi ya, kita menguatkan fondasi gitu ya. Tidak bisa kita mulai langsung loncat ke sesuatu yang besar, tapi insya Allah penyebarannya ke arah yang menggembirakan. Oke, berarti dengan proaktif itu bisa untuk mencari informasi. Tadi ada lembaga offline-nya, mungkin bisa ke balai-balai informasinya. Terus kemudian juga ada publikasi-publikasi yang bisa untuk dibaca terlebih dahulu untuk mempelajari, bahkan juga online course. ISR sendiri sebenarnya juga punya online course juga, Bu, namanya Akademi Transisi Energi. Nah itu nanti juga bisa untuk Sobat Esensial jika ingin belajar rescaling atau upscaling bisa mengakses Akademi Transisi Energi. Baik, terima kasih Bu Yuke, terima kasih Pak Arya atas waktu dan diskusinya, sangat menarik sehingga kita bisa memahami lebih jauh mengenai makna dari green job ini, terlebih juga sudah keluar peta jalan dan ini perlu ada implementasi yang kuat, bukan hanya tugas pemerintah tapi juga semua stakeholder gitu, bahkan masyarakat juga harus proaktif untuk ikut serta dalam agenda ini. Terima kasih Sobat Esensial yang sudah bergabung dalam podcast ISR Pojok Energi dalam edisi Green Job Jalan Keluar bagi Generasi Cemas. Selain podcast Pojok Energi, ISR juga mempunyai channel obrolan seru dan event menarik lainnya tentang isu transisi energi dan perubahan iklim. Untuk itu, jangan lupa like, subscribe akun YouTube dan sosial media ISR agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Kalau begitu saya pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa di kesempatan lainnya.